Selamat pagi sahabat ceria, selamat datang di YouTube channel aku. Di sini aku bakal isi video-video yang sedikit memotivasi kalian semuanya. Oke, sebelum cerita lebih lanjut, aku perkenalkan diri aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Ceria Insani. Aku adalah salah satu mahasiswi dari perguruan tinggi negeri di Indonesia. Umur aku 23 tahun dan sekarang aku sedang menjalani program internship di Jepang selama kurang lebih 8 bulan. Jadi awalnya aku bisa internship di Jepang ini karena kampus aku bekerja sama dengan salah satu agen swasta bernama Media Global Indonesia. Jadi sahabat-sahabat ceria, dosen aku dari situ ngasih pengumuman via sosial media WhatsApp. Dia ngasih pengumuman kalau ada perusahaan bernama Yuki Guni Maetake akan membuka lowongan bagi mahasiswa-mahasiswi yang berminat untuk magang di luar negeri. Nah, karena fakultas aku adalah fakultas pertanian, jadi perusahaan Yuki Guni Maetake ini juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang budidaya jamur. Tidak hanya jamur maitake, jadi ada jamur eringi, shimeji, dan juga maitake tentunya. Proses seleksinya dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah proses seleksi berkas, meliputi seleksi CV, pas foto, dan juga sertifikat-sertifikat ataupun pengalaman-pengalaman organisasi selama kita ada di bangku kuliah. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap interview. Proses interview ini lumayan panjang karena banyak banget mahasiswa yang ternyata lolos seleksi berkas gitu. Ada sekitar, waktu aku daftar itu ada sekitar 200-an kayaknya, 200 orang mahasiswa itu lolos seleksi berkas dan siap untuk di tahap interview. Interview ini lumayan bikin deg-degan, lumayan bikin aku kayak hampir down karena banyak banget mahasiswa saingan-saingan aku lain yang skillsnya tuh luar biasa. Bener-bener mereka tuh punya skills bahasa, ada yang bisa bahasa Jepang, ada yang bahasa Inggrisnya bener-bener pinter, dan sedangkan aku tuh mahasiswa biasa-biasa aja, aku nggak punya skills bahasa asing sama sekali. Dan waktu proses, aku cerita sedikit ya, interview aku itu ditanya, pertama adalah perkenalan diri kayak gini, kayak biasa perkenalan diri. Terus yang kedua adalah visi misi. Kebanyakan tuh teman-teman saingan aku itu pada bilang kalau visi misi adalah menerapkan ilmu yang sudah ada di bangku kuliah. Iya kan, kita akademisi gitu kan ya. Ada yang bilang ini kayak memajukan, nanti kalau sudah pulang akan memajukan pertanian di Indonesia. Kalau aku beda, aku tuh orangnya di luar dari yang kalian bayangkan gitu kan. Jadi aku bilangnya, Pak, saya membutuhkan uangnya untuk menyambung kehidupan saya, aku bilang gitu. Dan memang benar, karena sekilas info aja, kalau internship kayak magang di Jepang kayak gini itu dibayar per bulannya, ada uang saku. Setelah proses seleksi tahap interview, kurang lebih 2 minggu kemudian itu tuh ada pengumuman. Nah, aku kan agak lupa gitu kan, udah daftar ini. Terus aku, karena pada saat itu aku sudah selesai sidang skripsi, akhirnya aku nyari-nyari lowongan kerjaan gitu, sambil nunggu telepon dia, bukan, nunggu telepon, siapa tahu kalau ada lowongan kerjaan lain selain internship ini. Ternyata berkat Tuhan itu luar biasa. Aku bener-bener gak nyangka di antara sekian banyak mahasiswa yang daftar, aku tuh termasuk salah satu dari 10 orang yang keterima buat menjalankan tes selanjutnya, yaitu tes kesehatan. Nah, sedikit bocoran buat kalian yang mungkin berminat untuk internship di Jepang atau mungkin di negara lain. Jadi sistem internship di negara-negara maju kayak negara Jepang, atau mungkin nanti ada di Swedia, di Australia. Nah, kayak gitu tuh mereka tidak hanya memperkerjakan mahasiswa seperti magang di Indonesia. Jadi kita cuma datang, duduk, bantu seperlunya gitu, enggak. Tapi di sini kita diperlakukan seperti pekerja pada umumnya.
Walaupun gaji kita 1:4-nya mereka, tapi mereka menganggap kita mampu bekerja seperti karyawan mereka gitu. Jadi di sini memang tes kesehatan tuh perlu banget, dan fisik kita memang harus kuat untuk bisa menjalin internship sampai selesai. Dan setelah proses yang panjang itu, mulai dari seleksi pengumpulan berkas, interview, sampai dengan tes kesehatan, puji Tuhan aku lolos dan siap buat berangkat ke Jepang. Karena seleksi dari kampus itu udah selesai, terus dari MGI, agen aku sendiri itu ngadain buat pembekalan sebelum berangkat ke Jepang. Pembekalannya adalah bahasa Jepang, jadi kita dibekali selama, dijanjiinnya waktu itu 2 bulan. Tapi ternyata sebelum 2 bulan, perusahaan Yukiguni ini sudah membutuhkan kami bersepuluh ini untuk berangkat. Jadinya kami hanya dibekali 3 minggu. Kalian bisa bayangin sih, kayak 3 minggu tuh kita bisa apa gitu loh. Aku termasuk murid mahasiswa yang loadingnya tuh lama banget gitu kan. Mau ngapalin simbol itu aku lebih lama daripada aku ngapalin kata-kata. Jadinya tuh aku termasuk yang hiragana katakana aja itu kadang luntur huruf-huruf itu. Aku kanji sama sekali aku nggak bisa baca simbol-simbol itu. Dan aku cuma di sini tuh cuma bisa kata-kata itu sepatah-sepatah doang gitu sampai Jepang. Tapi ternyata aku bisa sampai Jepang, aku bisa hidup di sini, dan itu memang pertolongan Tuhan yang luar biasa buat aku. Jadi jangan kalian bayangkan kalau sampai di Jepang atau sampai di negara mana yang perlu jago bahasa itu kalian harus bisa punya skills bahasa yang bagus. Karena sampai di sini kita bisa belajarnya nyantai, kita bisa sambil oh aku mau ngomong ini nih, ngomongnya apa ya, nah bisa gitu. Itu sahabat-sahabat ceria. Jadi karena internship aku di Jepang ini adalah di perusahaan Yukiguni Maetake, jadinya aku mau bahas tentang perusahaan aku ya. Mau bahas sedikit tentang kerjaan aku setiap harinya. Di sini aku berangkat pagi itu. Budidaya jamur Maetake ini dibagi menjadi 4 divisi pekerjaan. Yang pertama adalah divisi soaking, yaitu divisi penanaman bibit ke dalam media yang sudah steril. Kemudian yang kedua ini adalah divisi mekiri. Mekiri ini tugasnya adalah memindahkan jamur dari satu ruang ke ruang lain. Terus yang ketiga, divisi yang ketiga adalah divisi sukaku, yaitu memilih. Kita sendiri tuh memilih sesuai dengan kriterianya jamur, kira-kira jamur yang sudah siap untuk dipanen ataupun yang belum siap dipanen. Jadi yang sudah siap dipanen kita panen, kemudian kita kirim ke bagian divisi packing. Divisi packing ini ada di kantor pusat, jadi bukan di kita sebutnya biosenta atau tempat budidayanya, tapi di kantor pusat. Jadi kantor pusat ini menerima kiriman-kiriman jamur Maetake, kemudian di kantor pusat akan dipotong, ditata ke dalam mika dan ditimbang, kemudian dikemas dengan rapi untuk siap dipasarkan di mall-mall di Jepang. Jadi karena di sini nggak ada sama sekali nggak ada pasar tradisional, jadinya tuh apapun itu dipasarkan di mall gitu. Gitu ceritanya sahabat-sahabat ceria. Jadi jangan dibayangkan kalau magang di Jepang itu seperti vlog-vlog. Aku nggak nyindir, cuma jangan dibayangkan kayak vlog-vlog sebelumnya yang bilang kalau gajinya kok dipotong pajak. Ya memang iya betul, itu memang gaji dipotong dengan pajak, tetapi kan itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Jepang. Jadi pekerjaan apapun, jenis pekerjaan apapun dengan gaji yang sama per jamnya segitu, ya kita potongannya sama gitu loh. Jadi bukan cuma kalian aja yang terima potongan itu. Terus jangan dibayangkan juga kalau magang di negara Jepang yang mungkin mindset kalian masih bilang kalau ini ya Jepang kan pernah menjajah Indonesia. Nggak kayak gitu. Jadi kalian santai aja, jangan mikir yang berat-berat gitu kayak wah harus bisa bahasa. Jangan minder, kita di sini belajar bareng-bareng. Aku yang nggak punya sama sekali bahasa Jepang aja bisa gitu loh, jadi apalagi kalian. Terus jangan mikir juga kalau di sini itu kerjanya berat, kayak aduh diperlakukan kasar, disuruh ini itu, padahal kitanya nggak ngerti bahasanya disuruh itu. Enggak,
Tenang, orang-orang Jepang di sini itu sabar-sabar dan baik banget. Sama sekali, puji Tuhan, aku nggak pernah dikasarin sama sekali gitu loh. Jadinya jadi mereka benar-benar, kalau misalnya aku nggak ngerti pekerjaan apa yang harus aku lakukan, mereka selalu dengan sabar kayak membimbing kita gitu loh, kayak ngajarin lagi. Oh, nggak ngerti dengan perkataan, kita diajarin lagi pakai tingkah laku, pakai gerakan tangan, pakai pandangan mata ke kita gitu. Mereka sama sekali nggak memperlakukan kita secara kasar kayak itu dong, ini gitu kan. Nggak, sama sekali nggak kayak gitu. Jadi di video pertama aku ini, aku mau kasih pesan buat kalian yang mungkin punya mimpi, punya cita-cita buat bisa merasakan hidup di luar negeri. Jangan patah semangat, jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan takut gagal. Kalaupun kalian gagal, setidaknya tuh kalian udah nyoba gitu loh. Kalian lebih unggul dibanding mereka yang nggak berani nyoba sama sekali, yang cuma bisa nyinyir, yang cuma bisa ngatain kamu mimpi ketinggian kayak gitu kan. Terima kasih udah nonton video pertama aku. Jangan lupa buat like, jangan lupa buat komen di bawah ini, dan jangan lupa buat share ke semuanya sosial media yang kalian punya. Aku juga mohon buat subscribe channel ini, karena satu subscribe kalian sangat berarti buat keberlangsungan video-video aku selanjutnya. Karena video ini bukan video yang pertama dan terakhir ya, karena aku bakal bikin video-video selanjutnya yang akan memotivasi kalian setiap harinya, iya, dengan keceriaan aku. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.